Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas saham Palokeng Hong yang valuasinya sangat murah dan ini punya kinerja yang cukup menarik. Nah, ini masuk di watchlist Kanala karena sahamnya terdiskon dan jelas ini punya potensi yang menurut kita juga bagus ya. Anyway, kalau mau tahu saham-saham apa saja di watchlist Kanala, bisa tonton di playlist video ini. Linknya kita share di deskripsi ya, di playlist video saham watchlist Kanala ID. Dan buat yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program private mentoring saham dari Kanala ya. Saham yang kita bahas di video kali ini adalah saham GJTL atau Gajah Tunggal, di mana di sini Palokeng Hong itu koleksi sekitar 6,8% dari GJTL, dan ini termasuk salah satu saham yang menurut kita cukup menarik ya, di antara sekian banyak saham yang dikoleksi Palokeng Hong. Kenapa? Karena nanti kita lihat dari sisi fundamental, yang pasti Gajah Tunggal ini merupakan salah satu produsen ban besar di Indonesia, bahkan mungkin salah satu yang terbesar di Asia Tenggara juga, jadi dia punya keunggulan di situ. Nah, produknya tentu adalah ban untuk kendaraan ya, khususnya mobil. Sini kita bisa lihat merek-merek yang mereka punya ya, merek-merek yang cukup umum dan dikenal. Dan di harga 1.200-an saat ini, itu PE ratio dari Gajah Tunggal hanya 3,3 kali. Jadi jelas ini saham salah harga. Nah, kalau kita lihat market cap-nya pun hanya 4,2 triliun di sini ya. Jadi untuk produsen ban besar, market cap 4,2 triliun sekilas kelihatan sangat murah tentunya. Nah, seperti apa fundamental dan kinerjanya? Kalau kita lihat memang dari tahun ke tahun Gajah Tunggal ini 3 tahun terakhir ya, atau 4 tahun terakhir tuh cukup konsisten mencetak profit. Hanya saja memang kalau kita lihat dari sisi revenue itu growth-nya nggak terlalu tinggi. 2024 dia sempat revenue 18 triliun, tapi 2025 turun tipis ke 17,6. Jadi memang faktor revenue growth itu yang kekurangan di saham ini. Nah, tapi kalau kita perhatikan net income-nya, justru dari tahun ke tahun tuh masih terus tumbuh. Contoh di 2021 tuh 80,5 miliar, di 2025 itu bahkan sudah mencapai 1,24 T. Walaupun sempat rugi ya di 2022. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, sampai dengan Q1 dan Q2 2026, itu growth net income-nya cukup menarik. Karena bahkan di Q2 2026 ini, dia mencetak profit 415 miliar. Jadi, kalau kita setahunkan, itu potensi kenaikannya akan tinggi sekali. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sampai dengan Juni 2026, itu laba bersih mencapai 796 M. Ini sudah melampaui kinerja GJTL, kalau kita bandingkan misalkan dengan beberapa tahun lalu. Jadi, di 6 bulan aja profitnya udah segitu, sehingga kalau disetahunkan mungkin nanti bisa tembus di atas 1,2 atau 1,3 T. Jadi lebih besar profitnya dibandingkan tahun 2025 lalu. Nah, ini satu hal yang menurut kita cukup menarik. Nah, seperti apa kinerja dua-dua dan rasio profitabilitasnya? Kalau kita lihat di sini penjualan mereka itu masih tumbuh ya di 6 bulan pertama 2026. Penjualan sekitar 8,9 T, laba kotornya itu 1,9 T. Ini bisa mengalami kenaikan karena tadi beban pokok penjualannya itu naiknya cuma tipis kalau di-compare dengan naiknya penjualan mereka. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada faktor keuntungan kurs mata uang asing terlihat ya 115 miliar. Itu yang juga membantu kenaikan laba bersih sampai dengan Juni 2026 ini. Nah, kalau kita lihat di sini dari segi ROE sekitar 15,3%, ROA 7%, net income atau net profit marginnya ini mungkin sekitar di bawah 10% ya. Jadi memang marginnya nggak terlalu tinggi, tapi seenggaknya rasio profitabilitasnya terus membaik dari tahun ke tahun. Jadi inilah yang menjadi nilai plus dari saham ini tentunya. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi valuasi jelas ini sudah sangat murah karena di harga 1.200-an ini dia punya PBV hanya sekitar 0,4 bahkan mungkin 0,3 sekian ya, tapi di sini sudah dibulatkan dan PE ratio-nya tergolong juga cukup rendah tadi ya, hanya sekitar 2-3 kali. Jadi ini sudah jelas saham yang sangat murah. Nah, satu faktor yang bikin kita juga tertarik dengan saham GJTL ini adalah potensi dividennya. Kenapa? Karena sejak beberapa tahun terakhir itu GJTL udah mulai rutin, 2-3 tahun terakhir tuh rutin bagi dividen, dan itu potensi yield-nya cukup menarik ya, karena valuasi sahamnya sudah sangat terdiskon. Di sisi lain kalau kita pakai data Investing Pro, kita bisa lihat fair value-nya itu di 1.400-an. Dari harga sekarang tuh ada potensi upside capital gain sekitar 20% ya, jadi not bad dan menurut kita cukup menarik. Dan mungkin kalau suatu saat bisa jadi ini akan kita koleksi juga. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.